Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasandi, dan di video kali ini saya ingin mereview TV Sub yang sebenarnya sih ini sudah lama ya perilisannya TV ini, dan sudah lama juga ada di store kita. Cuman baru kali ini saya entah kenapa ingin review TV ini karena menurut saya semakin kesini dari price to performanya itu makin worth it. Nah, di sini saya akan berikan beberapa alasan mengapa TV Sub 42 EG ini sekarang wajib banget buat teman-teman lirik bagi teman-teman yang sedang cari TV. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, poin pertama yang ingin saya bahas, kenapa TV ini tuh wajib banget teman-teman lirik bagi teman-teman yang sedang mencari TV adalah dari brandnya. Kita tahu sendiri bahwa brand Sub adalah termasuk salah satu brand legend yang ada di Indonesia ini kayak gitu. Jadi masalah kayak build kualitas, kemudian after sales-nya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian poin keduanya adalah menyangkut dari build kualitas tersebut. Nah, TV ini tuh build kualitasnya menurut saya bagus banget. Oke, yang pertama dari segi desainnya. Dari desainnya sendiri, sebenarnya dia tidak baru-baru amat ya, karena rata-rata TV baru itu menggunakan frameless. Cuman ini bahannya cukup tebal, teman-teman. Nah, yang istimewanya lagi, bahan kakinya itu terbuat dari besi. Ini jarang banget ditemukan di brand TV-TV LED lainnya. Selain dari besi, dia juga modelnya anti mainstream, nggak monoton ya. Biasanya kan TV yang baru itu kakinya cuman flat gitu aja, lurus. Tapi ini dibuat lengkungan seperti ini, dan ini menurut saya bagus dan dia cukup tinggi. Nah, misalnya teman-teman beli soundbar itu masih cukup ditaruh di bawahnya, jadi nggak menghalangi si TV-nya kayak gitu. Itu poin kedua dari build quality. Poin ketiga adalah dari fiturnya yang cukup lengkap. Dari segi OS-nya sendiri, dia sudah pakai Android TV yang berbalut dengan UI terbaru Google TV. Kemudian dari segi portnya ini juga cukup lengkap. Nah, ada port antena, kemudian ada 3 port HDMI, kemudian ada 2 port USB, satu di samping dan satu di belakang. Nah, kemudian dia juga masih dilengkapi dengan port RCA, ada port LAN juga, dan yang istimewanya lagi dia juga masih ada port jack untuk audio 3,5. Sayangnya memang dia nggak ada port untuk digital audio out. Cuman cukup terobati dengan adanya port jack 3,5 ya. Dan tidak seperti TV-TV lain. Biasanya kalau TV-TV lain itu disertakan tombol manualnya di TV itu hanya buat mematikan sama nyalakan aja. Berbeda dengan TV Sub ini yang fiturnya masih lengkap ini. Jadi di sini dia ada tombol fisik joystick 5 arah. Jadi bisa untuk menambah volume, mengurangi volume, pindah channel, mematikan dan mematikan TV. Masih cukup lengkap ya. Misalnya kita kesusahan mencari remote-nya. Poin yang keempat adalah model remote-nya. Nah, model remote-nya ini juga anti mainstream, berbeda dengan TV Android lain atau bahkan TV Sub yang tipe baru. Ternyata remote-nya juga sudah berbeda. Nah, modelnya seperti ini. Anti mainstream banget kan, dan ini uniknya bisa berdiri. Jadi misalnya TV-nya dalam kondisi standby, kita taruh remote-nya di sampingnya dengan berdiri, ini kelihatannya lebih keren kan, lebih elegan kan, remote-nya berdiri. Kita mau pakai tinggal ambil aja kayak gitu. Dan feel genggamannya juga menurut saya masih menjadi yang paling nyaman kayak gitu. Sekarang poin kelima, untuk TV Sub 42 EG ini berbeda dengan TV Sub seri terbaru, di mana 42 EG ini masih menawarkan garansi selama 5 tahun, dan itu adalah garansi panel. Kita tahu bahwa TV LED itu yang paling rentan adalah dari segi panelnya, karena sekalinya rusak, biaya perbaikannya itu hampir sama seperti beli TV baru. Nah, di Sub 42 EG ini dia masih menawarkan garansi 5 tahun, yang tidak akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli TV Sub yang tipe terbaru. Jadi buat teman-teman, cepetan nih hunting 42 EG di store-store manapun. Poin keenam yaitu dari harganya. Di awal perilisannya atau baru masuk di sini tuh harganya 4 juta. Namun sekarang di bulan September ini ya, harganya tinggal 3,3 juta aja, dimana itu
mepet-mepet dengan seri Xiaomi yang 43 in yang sama-sama Full HD di harga 3 juta pas ya, 3 juta kurang 1000 kalau Xiaomi. Cukup nambah 3 juta aja, teman-teman udah dapat TV sub dengan build quality yang oke banget kayak gitu sih. Dan untuk brand kompetitor sekelasnya punya Panasonic itu harganya masih di atas 3,7 atau mendekati ke 4 juta, itu poin ke-6-nya. Cuman dari beberapa poin keunggulan yang saya sebutkan tadi, dia juga ada beberapa poin kelemahannya. Contohnya dari segi panelnya memang tidak seperti kompetitornya yang sudah menggunakan IPS, ini masih menggunakan VA panel. Namun menurut saya dari segi gambarnya ini masih cukup sih, bukan yang terbaik, bukan juga yang terburuk kayak gitu, di tengah-tengah lah menurut saya. Oke, ada beberapa poin lagi yang menurut saya perlu dilihat, yaitu dari kualitas suara speakernya. Di kelas TV LED, kualitas speaker sub ini menurut saya masih menjadi salah satu yang terbaik. Oke, kita tes langsung aja ya. Iya, noise loh. Oke, itu tadi adalah sedikit contoh dari suara speaker 42 EG punya sub ini. Nah, menurut saya ini masih menjadi salah satu yang terbaik ya dibanding speaker TV LED yang lain. Dan untuk dari segi gambarnya dia juga sudah support konten HDR. Kita coba ya, apakah benar support atau enggak. Nah, jadi kalau putar konten HDR di sini langsung ada tandanya ya, HDR gitu. Kita cek di resolusinya melalui YouTube. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau TV teman-teman belum support HDR, pasti dia nggak akan muncul nih tulisan HDR-nya. Hanya 1080 60 fps kayak gitu. Ini oke untuk contoh gambarnya. Kita play aja. Oke, itu tadi contoh singkat untuk review gambarnya. Kemudian ada lagi fitur di 42 EG ini yang tidak dimiliki oleh TV-TV Android lainnya. Nah, ini TV ini tuh sangat bersahabat buat teman-teman yang sama-sama muslim. Nah, ini dia fiturnya. Jadi dia punya fitur pengingat azan otomatis. Ini tuh sangat berguna banget buat teman-teman muslim yang misalnya TV-nya selalu standby. Maka dia akan otomatis ketika waktu azan tiba, dia akan mengumandangkan azan kayak gitu. Jadi cakep banget sih, peduli banget gitu sama sahabat-sahabat muslim kayak gitu. Oke, kesimpulannya adalah buat teman-teman yang sedang cari TV 42 EG punya sub ini sangat layak buat teman-teman pertimbangkan sebelum stoknya habis. Karena di TV tipe terbaru punya sub itu garansinya hanya 1 tahun panel LED, sedangkan ini masih 5 tahun. Oke. Dan di kita juga masih ready stock banyak ya. Jadi buat teman-teman yang berminat silahkan kontak admin di nomor di kolom deskripsi. Buat teman-teman juga yang sudah punya pengalaman menggunakan TV 42 EG ini, silahkan sharing-sharing di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan ajukan aja di kolom komentar. Saya Budian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.